Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aulia dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 1012108 Di sini saya akan mencoba membawakan materi dari manajemen sumber daya manusia untuk penugasan yang pertama, yaitu analisis jabatan. Oke, langsung saja. Analisis jabatan adalah salah satu cara untuk merubah ekspektasi karyawan berdasarkan performa kinerjanya. Dengan melakukan analisis jabatan, kita bisa mengidentifikasi kemampuan, tugas, dan tanggung jawab untuk posisi tertentu. Lingkup pekerjaan analisis jabatan adalah sumber daya manusia atau karyawan di dalam suatu perusahaan ataupun dalam suatu organisasi. Jadi, adapun peran analisis jabatan ini adalah untuk menjelaskan setiap pekerjaan atau jabatan yang dibutuhkan untuk bisa mencapai tujuan bersama, menjalankan bisnis yang sudah ditentukan atau yang sudah dijalankan. Nah, berikut ini merupakan suatu contoh analisis jabatan di PT Mekarjaya. PT Mekarjaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil. Dalam pekerjaannya, perusahaan ini hanya memiliki 5 pembatik, 1 sekretaris, dan 1 bagian umum. Bertepatan pada Hari Batik Nasional, PT Mekarjaya mendapatkan proyek pembuatan baju batik pria dan wanita sebanyak 15.000 pieces. Berikut ini merupakan analisis dan perancangan jabatan serta deskripsi pekerjaannya. Oke, langsung saja. Nah, untuk analisis jabatannya, untuk yang pertama adalah pembatik. Pembatik itu merupakan sebutan untuk orang yang pekerjaannya membuat batik atau mendesain batik. Para pembatik menghasilkan berbagai motif batik dengan kualitas yang tinggi dan punya keunikan tersendiri dari setiap daerahnya sebagai pakaian nasional yang telah diakui secara global atau di dunia. Goresannya yang dihasilkan pembatik mempunyai filosofi kehidupan yang dekat dengan alam, yang menghasilkan warna yang dengan sangat indah. Dalam membatik, para pembatik biasanya menggunakan teknik khusus. Adapun untuk spesifikasi pekerjaannya, untuk yang pertama adalah pendidikannya minimal SMA atau SMK dan S1 seni diutamakan. Untuk yang kedua, menyukai seni, kreatif dan bisa membuat desain. Berusia minimal 20 tahun, tidak buta warna yang dibuktikan dengan medical check up, tekun, teliti dan ulet, berpengalaman, pernah melakukan pelatihan atau kursus membuat batik yang dibuktikan dengan berbagai sertifikat, paham dan mengetahui pembuatan batik dengan berbagai teknik, mengetahui dan mengenal jenis batik dari berasal beberapa daerah. Untuk deskripsi pekerjaannya, nama jabatannya pembatik yang bertanggung jawab pada bagian umum, lokasinya di rumah produksi, fungsinya memproduksi dan menghasilkan berbagai jenis batik untuk didistribusikan. Adapun tugas-tugasnya mendesain motif batik, memproduksi batik, mampu membuat batik dengan berbagai teknik dan motif, memastikannya digunakan sesuai standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Untuk wewenangnya, membuat desain dan berkreasi sesuai dengan kreativitas. Tanggung jawabnya memahami keinginan dari customer, melakukan pemeriksaan terhadap kain, cat, dan bahan lainnya. Untuk kondisi kerja, di tempat produksi yang nyaman dari jam 8 sampai jam 16.30. Selanjutnya adalah sekretaris. Secara umum, sekretaris merupakan orang yang membantu pekerjaan pimpinan dalam melaksanakan rumusan rencana, program, dan kegiatan, mengkoordinasikan monitoring, usaha administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Pada intinya, sekretaris bertugas untuk membantu dan memudahkan pekerjaan pimpinan. Adapun spesifikasi kerja, pendidikan minimal SMA atau SMK jurusan administrasi perkantoran lebih dianjurkan. Berpenampilan rapi dan menarik, wanita minimal usia 20 tahun, telaten dan cekatan, mampu
Racikan komputer dengan baik, pandai berbicara dan belum menikah. Adapun untuk deskripsi pekerjaan, untuk yang pertama nama jabatannya adalah sekretaris yang bertanggung jawab kepada bagian umum. Lokasinya kantor pusat, fungsinya membantu segala bentuk pekerjaan pimpinan agar lebih terorganisir dan terstruktur dengan baik. Adapun tugas-tugasnya yang pertama mengatur dan mencatat hasil rapat, bekerja sama dengan pimpinan untuk merencanakan rapat, menerima agenda rapat dari panitia, mengatur dan mengingatkan agenda pimpinan, menerima segala informasi untuk pimpinan, melakukan analisis terhadap laporan perusahaan, memonitoring acara, mempersiapkan event, dan wewenangnya memutuskan solusi diadakan dalam suatu perusahaan dengan cepat dan tepat, bertanggung jawab dan bekerja sama sigap tepat waktu sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan, kondisi kerjanya di kantor dengan nyaman, jam kerja jam 8 sampai jam 5. Profesi bagian umum. Bagian umum merupakan suatu profesi yang dimiliki seseorang yang memiliki wewenang secara umum untuk berjalan dalam suatu perusahaan. Bagian umum ini yang memiliki tugas untuk mengatur keseimbangan sebuah manajemen di dalam suatu perusahaan dengan melakukan perencanaan, pengelolaan, dan mengawasi kegiatan dalam manajemen suatu perusahaan tersebut. Untuk spesifikasi pekerjaan, pendidikan minimal D3, S1 lebih diutamakan, berpengalaman, memiliki jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, dapat dipercaya, berusia maksimal 30 tahun, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, cepat, tanggap, gesit, dan konsisten dalam bekerja, memiliki pengalaman seputar K3 dan 5R. Untuk deskripsi pekerjaannya, yang pertama nama jabatannya adalah bagian umum, bertanggung jawab kepada direktur perusahaan. Lokasinya di kantor pusat, fungsinya membantu memudahkan pekerjaan dalam suatu perusahaan agar bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk tugasnya bisa mengambil keputusan, bisa menjadi pemimpin yang baik dalam suatu tim, bisa mengatasi konflik yang terjadi dalam suatu perusahaan, melakukan keputusan yang dilakukan untuk kebaikan bersama dalam suatu perusahaan, melakukan perencanaan, menciptakan manajemen kinerja yang solid dan efektif, mengatur dan mengawasi segala aktivitas yang terjadi dari setiap bagian kerjaan dalam suatu pekerjaan, melakukan evaluasi, bisa memberikan pengaruh terhadap anggota tim, wewenangnya melakukan pengontrolan dan pengecekan atas segala pekerjaan. Bagian umum ini bertanggung jawab juga memastikan akan segala pekerjaan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan, dan kondisi kerjanya di kantor yang nyaman, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 16.00. Berdasarkan analisis tersebut, ketiga profesi tersebut merupakan beberapa jabatan inti yang ada dalam suatu pekerjaan agar suatu perusahaan bisa berdiri dan bekerja dengan baik. Dalam kasus di atas, di PT Mekar Jaya memiliki proyek membuat baju batik sebanyak 15.000 dalam rangka Hari Batik Nasional yang diselenggarakan untuk diikutsertakan. Untuk itu, Sekretaris PT Mekar Jaya harus melakukan analisis dan perancangan terkait meeting untuk pembahasan penyelesaian pembuatan baju batik yang telah dipesan dari beberapa customer. Setelah melakukan meeting untuk menambah pembahasan penyelesaian produksi, seorang sekretaris perlu mencatat inti dari meeting yang telah disampaikan oleh pimpinan. Seorang sekretaris juga perlu memperhitungkan terkait penjualan, pembiayaan yang diperlukan dari mulai pembelian bahan sampai untuk memperkirakan laba untuk kemudian bisa dilaporkan kepada bagian umum. Yang kemudian bagian umum ini bertugas memprediksi rekapan produksi yang dapat diselesaikan serta membantu kontrol dan pengecekan secara langsung terkait produksi baju batik tersebut. Dan setelah melakukan analisis, ternyata
satu pembatik dapat menghasilkan 100 batik per hari, sedangkan waktu pengerjaan pembuatan batik adalah 17 hari dan hanya ada 5 pembatik. Untuk itu, dalam waktu 15 hari, perusahaan hanya bisa menghasilkan 7.500 batik, dan ini hanya setengah dari target. Untuk itu, seorang bagian umum harus berusaha membuat keputusan untuk membuat solusi. Dalam hal ini, jika pembatik bisa memproduksi 100 batik dalam satu hari, maka perusahaan membutuhkan 5 lagi pekerja. Namun setelah dari mulai bahan sampai dengan gaji yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, dan karena perusahaan belum terlalu besar, untuk itu Pak Samuel membuat keputusan untuk menambah 3 orang pembatik dan penambahan jam kerja, sehingga pembatik ditargetkan dapat menyelesaikan 125 batik dalam sehari, sehingga dalam waktu 15 hari perusahaan dapat memproduksi batik sebanyak 15.000 pieces.